wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Bapak harap kalian baik-baik saja ya. Bapak doakan semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Anak-anakku, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Dawud alaihissalam. Dan hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak-anakku, diharapkan dari pelajaran pada hari ini kalian dapat satu, meyakini kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap rendah hati kalian sebagaimana implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ketiga, kalian dapat memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang terakhir, diharapkan kalian dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Dawud alaihissalam. Setelah Nabi Dawud alaihissalam meninggal, kepemimpinan dan kerajaannya diserahkan kepada anaknya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Walaupun pada saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam masih berusia 13 tahun. Namun, memang sejak kecil Nabi Sulaiman sudah terkenal memiliki kecerdasan dan kepandaian serta mukjizat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Anak-anakku, adapun kelebihan, keistimewaan atau mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman antara lain: 1. Nabi Sulaiman itu dapat mengendarai angin sehingga ia dapat pergi kemanapun yang ia mau. Selain itu, Nabi Sulaiman juga dapat memerintah angin sehingga angin tersebut dapat bertiup kemanapun yang Nabi Sulaiman kehendaki. Yang kedua, Nabi Sulaiman dapat memerintah jin. Dari jin-jin tersebut ada yang disuruh untuk membangun istana, ada yang disuruh untuk membangun benteng-benteng, ada juga yang disuruh untuk menyelam ke dalam samudra untuk mengambil mutiara. Yang ketiga, Nabi Sulaiman mengerti bahasa-bahasa binatang, sehingga Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan binatang-binatang tersebut. Yang keempat, Nabi Sulaiman dianugerahi kekayaan atau harta yang berlimpah. Namun, walaupun harta dan kekayaan Nabi Sulaiman itu berlimpah, Nabi Sulaiman tetap rendah hati dan tidak sombong. Nabi Sulaiman juga tetap patuh, tunduk, dan tetap beribadah kepada Allah. Selain itu juga Nabi Sulaiman terkenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Anak-anakku, kisah tentang Nabi Sulaiman terdapat dalam Quran surat An-Naml ayat 15-44. Selain itu juga Nabi Sulaiman berdoa agar tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan dan kekayaan yang berlimpah seperti Nabi Sulaiman. Dan doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Anak-anakku, sebagai anak muslim, kita harus meneladani kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Adapun keteladanan yang bisa kita ambil antara lain: 1. Ketika kita diberikan kenikmatan atau kekayaan, kita harus tetap rendah hati, tidak boleh sombong ataupun takabur. Yang kedua, kekayaan tidak boleh membuat kita lupa untuk beribadah.
Akan tetapi sebaliknya, kekayaan justru harus menjadikan kita untuk tambah rajin melakukan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, kita harus selalu memperbanyak zikir dan pujian-pujian kepada Allah. Semoga kita dapat meneladani kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Bapak berharap anak-anak rajin beribadah, berdoa, belajar, dan selalu rendah hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.